Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid waddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pagi ini alhamdulillah Allah masih bangunkan kita dari tidur. Kita mulai dari sahur sampai pagi ini kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Lagi-lagi saya sampaikan, ini adalah hadiah dari Allah. Ini adalah nikmat dari Allah, dan kita yang berada di sini tentunya adalah atas gerak dari Allah. Walaupun mungkin beberapa saudara kita yang tentunya habis sahur kemudian bablas tidur. Tentunya di sini adalah sebuah kenikmatan, sebuah nikmat yang terus kita syukuri agar kita tentunya nikmat Allah tambah. Sesuai dengan apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salam bertakikan salam tidak lupa kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi suri teladan terbaik dalam kehidupan kita. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketemu kembali dengan saya di pagi ini. Kemarin alhamdulillah kita bahasan tentang tadabbur Quran, dan di pagi ini coba kita sedikit bermuhasabah di bulan Ramadan ini. Tentunya sudah di atas 10 Ramadan kita lalui, dan pertanyaannya, apakah amalan-amalan saleh kita sudah maksimal di bulan Ramadan di atas 10 hari ini? Tentunya sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam satu riwayat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu adalah penjaga, semua kamu adalah pengawas. Tentunya engkau akan ditanya oleh Allah, engkau akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah atas apa yang engkau lakukan selama di dunia. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentunya di bulan Ramadan ini, di bulan Al-Quran, kita memaknai bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Tentunya amalan-amalan yang kita lakukan ketika bulan Ramadan ini adalah berlipat ganda pahala yang kita dapatkan. Ketika Rasulullah SAW datang bulan Ramadan, maka beliau yang paling dermawan. Semua di dalam satu hadis itu dikatakan semua apa yang ada isi yang ada di dalam rumahnya tidak ada yang tersisa. Saking dermawannya Rasulullah ketika datang bulan Ramadan. Salah satunya di sini adalah amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, salah satunya adalah bersedekah. Lalu yang kedua apa? Tentunya di sini adalah memperbanyak tilawah Al-Quran. Namanya bulan Ramadan, jangan sampai kita menjadi hambanya Allah di bulan Ramadan ini satu ayat, satu halaman pun tidak pernah kita buka Al-Quran. Maka ini adalah sebuah kerugian yang tentunya menjadi renungan kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik manusia, di sini kata Rasulullah, manusia terbaik itu siapa? Mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bagaimana kami saat mempelajari Al-Quran? Tentunya kembali lagi adalah dengan apa? Membacanya. Dengan apa tadi? Kemarin adalah tadabbur. Tadabbur itu adalah apa? Menghayati setiap ayat-ayatnya sehingga kita tahu apa yang diinginkan oleh Allah dari kita. Itulah poinnya jamaah sekalian dirahmati Allah. Ketika kita sudah menghayati ayatnya, kita mentadabburi ayatnya, karena ini adalah sebuah anjuran dari Allah bahwa ketika kita membuka Al-Quran tidak kita sebatas membacanya saja. Alhamdulillah setiap salat berjamaah, setiap selesai salat berjamaah kami ada namanya tilawah odoj.
Tilawah odus itu adalah 2 lembar setelah sholat fardu. Artinya di 5 waktu satu hari itu sudah selesai 1 juz. Maka di rank 1 bulan itu sudah selesai 30 juz. Karena ini ada disampaikan di Rasulullah SAW, setiap hamba itu haruslah mengkhatamkan Quran minimal 1 kali dalam 1 bulan. Tentunya ini adalah bentuk apa? Untuk kita meraih menjadi ahlul Quran. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, apalagi yang kami lakukan di sana. Yang kedua adalah menghafal ayat 1 hari 1 ayat. Menghafal yang seperti apa? Ada namanya program MIM, yaitu menghafal itu mudah. Artinya 1 hari 1 ayat itu dengan apa? Dengan kita hafal ayatnya, hafal artinya, sambil kita ketika hafal artinya maka kita bisa mentadabburi dan kita masukkan dalam hati pikiran kita, oh ternyata ini yang Allah inginkan dari saya. Contohnya apa? Contohnya misalkan 1 sampai 3 ayat di surah An-Naba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Inna jahannam, apa inna jahannam? Sesungguhnya neraka jahannam itu, inna jahannama kanat adalah mirsada, sebagai tempat pengintai. Lalu kemudian lit-taghina ma'aba, kata Allah apa? Orang-orang yang berlebihan menjadi tempat kembali. Kemudian labithina fiha ahqaba, mereka tinggal dalam masa yang lama, kata Allah di situ. Labithina fiha ahqaba la yadzuquna fiha barda wala syaraba. Mereka di dalamnya tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan kesejukan. La yadzuquna fiha barda wala syaraba, tidak mendapatkan minuman. Maka illa hamima wa ghassaqa, kata Allah, kecuali apa? Air mendidih dan air nanah. Dari mana? Dari ketika di neraka jahanam itu dibakar, maka itulah yang mereka dapatkan air, tidak mendapatkan minuman dari Allah. Maka di sini tadabburnya apa? Di ayat surah An-Naba ini di 21 sampai 24 ini, Allah di sini memberikan balasan, gambaran balasan terhadap orang-orang yang durhaka kepada Allah. Siapa itu Ustaz? Yaitu orang-orang kafir, orang-orang kufar. Siapa orang-orang kufar ini? Mereka yang durhaka kepada Allah, tidak mau menjalankan perintah Allah. Mereka hanya bersenang-senang dengan kemaksiatannya. Maka di sini Allah gambarkan Jahannam ini salah satu adalah inna jahannam adalah neraka, salah satu nama neraka nama neraka yang itu di dalamnya adalah orang-orang kafir. Maka kita jamaah sekalian dirahmati Allah, dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, maka ini kita jadikan sebuah momentum perubahan. Jangan sampai kita selesai Ramadan ini nantinya masih sama dengan bulan-bulan yang lain. Artinya apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, baik itu salat tahajud setiap hari, lalu kemudian salat berjamaahnya di masjid. Nah ini salat berjamaahnya di masjid ini, saya sampaikan di dalam satu riwayat bahwa Rasulullah SAW di akhir hayatnya itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid, sholat yang 5 waktu di masjid. Kenapa? Di dalam satu hadis itu dikatakan ketika beliau sudah tidak bisa lagi berjalan, kemudian dibawa 2 sahabat, dipapah sampai sampai meninggalkan seperti rel kereta api di padang pasir, saking Rasulullah itu tidak bisa lagi berjalan, sampai menyeret, lalu didudukkan di satu saf. Lalu kemudian ada satu sahabat namanya Abdullah bin Maktum meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak bisa ikut salat berjamaah karena aku buta, katanya. Lalu kemudian karena Rasulullah SAW ini kasihan, kemudian mengizinkan, baik Abdullah, tidak masalah. Lalu kemudian turun Jibril atas perintah Allah. Nabi Jibril alaihissalam turun lalu mengatakan menegur Rasulullah, katakan kepada Abdullah bin Maktum apakah dia bisa mendengar. Lalu kemudian Rasulullah menanyakan kepada Abdullah bin Maktum, apa kamu bisa mendengar wahai Abdullah? Lalu kemudian wahai Abdullah mengatakan, bisa ya Rasulullah. Maka tidak ada alasan, kamu tetap dijatuhkan untuk wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini
tentunya yang buta saja diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat berjamaah di masjid. Maka ini adalah salah satu contoh yang Rasulullah SAW contohkan bahwa beliau tidak pernah meninggalkan apa? Tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Maka ini jamaah sekalian dirahmati Allah, tentunya ini sebuah renungan kita. Dan ini apa-apa yang kita lakukan selama di dunia akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini adalah momen perubahan. Jadikan diri kita ini terus menjadi pribadi yang baik. Harapannya adalah ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan bertaubat, dalam keadaan menghafal, dalam keadaan membaca Al-Quran, maka Allah golongkan insya-Allah kita menjadi ahlul Quran. Dan ahlul Quran itu saya sampaikan lagi adalah akan mendapatkan apa? Syafaat dimulai dari alam kubur. Ketika kita masuk ke alam kubur, maka disitulah syafaat Al-Quran itu datang. Allah turunkan di dalam satu riwayat, turunkan cahaya berbentuk pria tampan ataupun wanita cantik menjadi pembela kita di alam kubur. Ketika nungkar nangkir itu menanyakan man rabbuka, man nabiyuka, lalu kemudian cahaya itu mengatakan stop pertanyaanmu. Lalu kemudian apa? Kemudian siapa kamu? Berani-beraninya kamu mentok pertanyaan kami, kata malaikat nungkar nangkir ini. Kemudian cahaya itu mengatakan apa? Saya adalah Al-Quran, saya adalah teman dia ketika di dunia, saya selalu dibuka ketika di dunia. Maka itulah menjadi ahlul Quran itu apa? Adalah sahabat Al-Quran. Tentunya ketika kita punya sahabat dekat, ketika misalkan bareng ke majelis, ketika dia datang, ketika dia satu waktu tidak datang, tentunya kita mencarinya. Begitulah Al-Quran. Ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia, maka Al-Quran itu akan mencari kita di alam kubur. Itulah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai yang terakhir yang perlu saya sampaikan, tentunya sejauh hadis yang saya pelajari dengan guru-guru saya, ternyata Rasulullah SAW itu ingin mengatakan syafaat Al-Quran lebih baik daripada syafaatku. Kenapa? Karena syafaat Al-Quran itu lebih dulu datang sebelum kita bertemu dengan Rasulullah. Maka itulah jamaah sekalian rahmati Allah, jadikan bulan ini adalah bulan momentum kita bersama Al-Quran, bersama amal-amal soleh, amalan-amalan soleh kita yang bernilai kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Demikian jamaah sekalian rahmati Allah, semoga yang sedikit ini bisa memberikan kita sebagai pelajaran, sebagai renungan, dan tentunya membuah hasil. Tentunya setelah ini adalah berbuah keimanan dan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allahnya yang bertakwa sesuai dengan apa yang dipesankan Allah, la'allakum tattaqun. Itulah jamaah sekalian dirahmati Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.